Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sudah jam 9.46 ya, kita langsung mulai saja ya. Oke, yang hadir sudah 19 orang ya. Baik, Bapak Ibu, karena pagi ini WSP sedang ada kendala ya, lagi ada maintenance. Saya baru cek juga ya, tadi pagi hari ini ya, maksudnya. WSP-nya sedang maintenance server ya. Saya sudah coba beberapa WSP yang untuk belajar ya, itu lagi maintenance semua ya. Nah, semua ya. Oke, mungkin kita beralih ke Maktul saja ya, teman-teman. Nanti siang kita nge-zoom WSP. Karena memang lagi ada kendala server ya, dan saya baru tahu untuk maintenance server di pagi hari ini ya. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu untuk belajar Maktul untuk WSP ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Karena untuk Maktul kan ya, Zoom teknis Maktul itu nanti Mas Itang ya. Saya Mas Itang terlebih dahulu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, karena Mas Itang sudah join ya di Zoom kali ini, langsung kita beralih ke Zoom Maktul ya. Oke, saya buka terlebih dahulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua ya. Untuk Zoom hari ini kita beralih ke Maktul ya, karena WSP sedang down. Nanti kita pindahkan Zoom WSP di 13.30 ya. Oke, langsung saja untuk untuk Zoom Maktul dipersilakan ya. Mas Ita sebagai tim teknis Maktul ya untuk penjelasan. Silakan. Oke, terima kasih Kang Depa. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah mau hadir di Zoom kita pagi ini ya. Pagi ini kita akan belajar bareng-bareng terkait tentang cara membuat maktul yang nantinya akan langsung diposting ke WSP ya. Mungkin di sini sudah ada yang punya maktul. Apakah sudah pada punya maktulnya? Di, kenapa sih kok teman-teman yang lain pada audionya pada nggak mati? Punya saya mati ya audio, padahal saya nyalain kan di awal. Terus dia bilang mati. Belum belum nyoba mas. Oh, belum ya? Oke, baik. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dulu ya. Biar bisa nyetop. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Sekilas saja ya apa
penjelasan tentang maktulnya. Maktul adalah tools khusus untuk mempermudah kita posting produk atau eh, artikel pada website WSP kita ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin pengerjaannya lebih cepat dan lebih mudah, bisa menggunakan Maktul ya. Nanti kalau seandainya teman-teman sudah mempunyai akun Maktul, nanti akan diarahkan masuk ke link Maktul dulu ya. Linknya adalah marchbaru.u eh, eh, apa minsindo.com/index.php. Terus setelah itu teman-teman enter, sudah masuk ya. Saya seek out. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini ya. Nanti teman-teman akan diberikan email beserta passwordnya. Setelah itu teman-teman masukkan email beserta passwordnya, langsung teman-teman sign in ya di sini. Nah, oke. Nanti kalau terpilihnya seperti ini, nanti teman-teman bisa membuat di sini ya, tambah judul kumpulan artikel. Nah, di sini bisa teman-teman cantumkan ya. Teman-teman bisa cantumkan sesuai dengan nama produk yang akan teman-teman posting di WSP-nya. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang produknya yang ingin kita buatkan makro di sini, biar kita praktek bareng-bareng di sini mungkin. Motivasi, Mas. Motivasi, Ya, jasa jasa motivator lah. jasa motivator ya. Oke. Hmm. Oke, kalau produk yang sudah teman-teman tentukan, baru teman-teman di sini ketikkan ya, tambah judul kumpulan artikel. Di sini tinggal tambahkan ya, jasa motivator. Di sini motivator. Pula nih materinya bagus nih. Motivator. Sesuai ya. Oke, kalau sudah sesuai nanti sudah diketikkan judulnya seperti ini, baru teman-teman klik di sini ya, tambah. Nah, nanti ada keterangan di atas seperti ini ya, data telah ditambahkan. Nah, ini tandanya berarti project judul kumpulan artikel teman-teman sudah berhasil di-upload di sini ya. Kalau banyak seperti ini kan bingung caranya ya. Caranya kita cari lagi Ctrl F, cari lagi kalimat tadi yang sudah kita buatkan judulnya ya. Saya motivator. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini ya. Kalau sudah ketemu seperti ini, judul artikel yang sudah kita buat baru kita pilih di sini ya. Oke, Anda telah memilih judul kumpulan jasa motivator. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kemudian kita masuk ke bagian susun keyword ya. Kita masuk ke bagian susun keyword, kita pilih, terus kita pilih auto generate. Kita pilih auto generate. Nanti teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya, susun keyword. Di sini ada keyword awal, keyword utama, ekor 1, ekor 2. Kalau seperti ini, baru teman-teman tentukan dulu keyword utamanya ya. Kita tentukan dulu keyword utamanya biar lebih gampang. Karena di sini kita akan menawarkan tentang jasa motivator, kita langsung saja di sini ya. Motivator. Kita cari di sini ya. Kita ketikkan di sini jasa motivator. Iya. Jasa motivator pembicara. Di sini ada beberapa keyword yang bisa kita gunakan ya, teman-teman. Jasa motivator pembicara. Jadi di sini keyword utamanya kita ini motivator ya. Kita gunakan untuk keyword utamanya itu motivator.
Di sini saja, ketikkan saja di sini motivator. Terus setelah itu kita tentukan keyword awal. Nah, keyword awal ini keyword awal yang pertama diketikkan yang muncul di awal sini ya, awal keyword sini kita ada di sini ada jasa, Oke. terus ada juga Tapi ini tadi tuh bawah, ini tuh bawah wadah itu tuh. pembicara ya, di sini juga ada pembicara ya. Kita masukkan saja jasa pembicara. Mau bilang Mas Mandi. Keyword awalnya sudah kita tentukan ya, jasa Menghalangi untuk halal. pembicara. Tapi kalau seandainya teman-teman ada referensi lain di sini bisa juga dicantumkan ya. Motivator, keyword utamanya keyword motivator. Kita cari lagi di sini ya. Latihan di sini ada ya. Coba kita di sini apa? Pelatihan. Ada nggak dia? Pelatihan. Juga ada ya. Kalau seandainya produk teman-teman berkaitan dengan trainer atau pelatihan tentang motivator, teman-teman juga bisa cantumkan di keyword awalnya ya di sini ya. Pelatihan bisa, pelatihan, trainer juga bisa ya, trainer. Oke, kalau keyword awal sudah kita tentukan, terus keyword utama juga sudah kita tentukan, baru kita kemudian masuk ke bagian ekor satu. Nah, ekor satu ini biasanya berisi tentang kelebihan dari produk kita atau keunggulan produk tentang produk-produk kita. Kita cari di sini juga ya. Jasa motivator. Di sini ya. Terbaik ada nggak di sini? Terbaik. Hmm? Profesional ya. Profesional ada. Saya cantumkan di sini ya. Profesional. Profesional. Profesional terus bersertifikat ya. Bersertifikat terbaik ya. Terbaik. Ini online sih dia. Oke, kalau ekor satunya sudah kita tentukan, baru kemudian kita tentukan juga untuk ekor duanya ya. Nah, untuk ekor dua biasanya kita isi dengan target market ya, atau area-area mana saja yang akan kita jangkau ya. Di sini kita mainkan dulu ke daerah Jabodetabek ya. Di sini kita cantumkan saja di Jakarta, di Bogor, di Depok, di Tangerang, di Bekasi ya. Sudah seperti ini, keyword awal sudah kita isi, terus keyword utama sudah kita isi, ekor satu dan ekor duanya juga sudah kita isi, baru kemudian kita pilih di sini submit ya. Kita di sini pilih submit. Oke, setelah di submit nanti akan muncul seperti ini ya keterangannya. Hasil keyword 60 berarti jumlah keyword yang sudah kita susun atau jumlah postingan nanti yang akan kita posting itu adalah sejumlah dengan ini ya. Di sini ada 60 berarti jumlah postingan kita nanti akan 60 ya. Jadi dalam sekali posting kita akan memposting 60 postingan sekaligus. Jumlah hasil keyword ini bergantung pada banyak sedikitnya
keyword-keyword yang kita susun di atas ya. Jadi semakin banyak keyword yang kita susun di sini, baik itu keyword awal, keyword utama, ekor 1 ataupun ekor 2, nanti akan menentukan hasil keyword di sini ya. Jadi semakin banyak jumlah di sini, keyword yang kita susun, akan semakin banyak juga hasil keyword yang dihasilkan. Baik, setelah itu baru kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya ya, kita masuk ke bagian new PKP. Kita pilih new PKP. Setelah itu kita pilih artikel 2 paragraf. Oke, setelah itu kita kita masuk ke bagian sini ya. Ada di sini keterangan ID kategori. Nah, untuk ID kategori, untuk cara pengisian ID kategori, caranya yaitu kita masuk dulu ya ke website kita. Kita buka dulu website WSP kita ya. Belum ya? Belum bisa. Masuk dulu ya. Cara untuk pengisian ID kategori, kita pilih dulu website. Kita buka dulu website kita ya. Kita pilih dulu website website kita. Terus kalau teman-teman sudah mempunyai website WSP, jangan dibuka saja ya. Sebentar, saya buka dulu di sini. Nah, di sini masuk dulu ya, masuk dulu ke admin panel WSP teman-teman. Nanti masuk ke bagian master data. Oke, setelah itu masuk ke bagian kategori. Kalau di sini kan sudah banyak ya. Nanti teman-teman tinggal tambahkan saja. Tinggal tambahkan input kategori. Setelah itu teman-teman masukkan ya judul kategorinya sesuai dengan produk yang teman-teman buat di Maktul. Tadi kan kita mau buat jasa motivasi ya, motivasi. Nah, nanti teman-teman sesuaikan di sini ya, jasa motivasi. Terus setelah itu teman-teman langsung pilih submit ya, pilih submit. Oke, setelah berhasil dibuat, teman-teman masuk ke halaman utama ya, masuk ke halaman utama website teman-teman. Caranya di copy ya, di copy HTTPS sampai dengan my ID-nya di sini, di copy. Terus teman-teman dipastekan ke baru pada Google ya, dipaste terus teman-teman enter. Nah, kalau kemarin seperti ini, baru teman-teman cari ya, teman-teman cari tadi kategori yang sudah teman-teman buat. Nanti di sini ada ya, jasa motivasi. Nah, kalau sudah ada, teman-teman klik di sini ya, klik jasa motivasinya, diklik. Terus nanti teman-teman di sini ya, lihat ya di sini ya, nama website / kategori, di sini ada ya angka 8 di sini. Nah, berarti ini ID kategori produk untuk jasa motivasi ya di sini ya. Di sini ada angka 8. Kita sesuaikan di sini juga untuk ID kategorinya, kita isi dengan angka 8 ya. Oke. Setelah ID kategorinya diisi, baru kemudian kita masuk ke bagian ID domain. Nah, ID domain, masukkan ID domain ya di sini ya. Di sini berhubung kita WSP, jadi cuma satu website, kita masukkan saja di sini angka 1. Oke, untuk ID domain sudah kita masukkan. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian harga. Nah, di sini untuk harga teman-teman opsional ya. Teman-teman bisa dicantumkan di sini 0, 0, ataupun bisa juga teman-teman cantumkan untuk harga ya. Untuk harganya juga bisa teman-teman cantumkan. Oke, untuk harga coret juga sama ya, dinolkan saja ya. Dinolkan saja. Terus kemudian masuk ke bagian nomor urut. Urutnya kita isi dengan 1. Kemudian masuk ke bagian nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp teman-teman cantumkan saja nomor WhatsApp teman-teman dengan diawali dengan angka 62 ya. Jadi teman-teman pastikan di sini jangan sampai mencantumkan nomor WhatsApp-nya diawali dengan 0.
Nanti kalau seandainya teman-teman masukkan angka kosong di depannya ini, nanti pas diklik itu tidak akan terhubung dengan nomor WhatsApp teman-teman ya. Jadi pastikan di sini diawali, untuk nomor WhatsApp itu diawali dengan angka 62. Oke, setelah nomor WhatsApp-nya diisi, baru kemudian masuk ke bagian teks WhatsApp. Nah, ini teks WhatsApp ini adalah teks WhatsApp otomatis yang akan terkirim langsung ke nomor WhatsApp ini ya ketika calon customer mengklik tombol WhatsApp yang ada di website kita. Oke. Itu biasanya kami katakan seperti ini ya. Halo Kak, saya minta info lengkap tentang, nah ini bisa diganti dengan nama produk kita ya. Jasa motivasi. Ya. Halo Kak, saya minta info lengkap tentang jasa motivasinya. Oke. Setelah teks WhatsApp diisi, baru kemudian kita masuk ke bagian deskripsi produk. Nah, untuk deskripsi produk, kalau seandainya teman-teman sudah mempunyai deskripsi tentang produknya, teman-teman bisa cantumkan langsung di sini ya. Tapi kalau seandainya teman-teman belum punya deskripsi produk, teman-teman bisa menggunakan bantuan ChatGPT ya. Caranya teman-teman buka ChatGPT di tab baru pada website teman-teman pada browser teman-teman, ketikkan saja ChatGPT. Oke, setelah ChatGPT-nya terbuka seperti ini ya, kemudian teman-teman bisa buatkan perintah baru di ChatGPT-nya ya. Buatkan saya artikel tentang siapa produknya ya. Jasa motivasi ya, langsung aja di sini ya, jasa motivasi. Buatkan saya artikel tentang jasa motivasi sebanyak 500 kata. Seperti ini ya teman-teman ya. Buatkan saya artikel tentang, ini nama produk teman-teman, masukkan di sini. Lalu kemudian sebanyak 500 kata. Oke, setelah itu klik tanda panah seperti ini ya. Oke, kita tunggu. Belajar USP posting dari awal. Udah bisa? Udah bisa. Oke, setelah deskripsinya dibuatkan oleh ChatGPT, kita tinggal kopikan saja ya. Kita tinggal copy saja blok deskripsi produknya yang sudah dibuat oleh ChatGPT. Kita blok, terus kita copy ya. Kita copy. Setelah kita copy, kita pastekan terlebih dahulu ke Notepad ya teman-teman ya. Kita pastekan dulu ke Notepad. Lalu kemudian kita blok, kita copy kembali. Baru setelah itu kita masukkan di deskripsi pada maktulnya di sini ya. Kita pastekan. Oke, setelah dimasukkan ke maktulnya, baru kemudian kita rapihkan ya. Kita rapihkan untuk deskripsinya. Caranya kita blok untuk judul ya. Untuk judul kita blok, terus kita bold, terus untuk ukurannya kita buat header 2 ya. Oke. Setelah itu di akhir deskripsi di akhir paragraf pertama di sini ya, kita ketikkan SEO WA. SEO WA. Oke, setelah itu untuk subjudulnya
kita blok ya, kita bold juga, terus kita buat dengan ukuran header 3. Oke, begitu juga dengan subjudul yang lain ya, kita bold terus kita buat dengan ukuran header 3. Sama ya, teman-teman. Subjudul-subjudul yang lain juga kalau ada kita rapikan ya. Bold terus kita buat header 3. Sama di sini juga. Bold terus header 3. Oke, setelah itu di akhir artikel kita cantumkan SEO WA, enter, kemudian kita cantumkan SEO DNI, enter, kemudian kita cantumkan SEO baca. Oke, setelah deskripsi sudah kita masukkan dan kita rapikan, kita baru masuk ke bagian ini ya, konten Google. Nah, untuk konten Google kita cantumkan SEO DNI. SEO DNI. Oke, setelah itu meta keyword kita isi juga dengan SEO DNI. Setelah SEO DNI kita meta keyword yang kita isi, baru kemudian kita masuk ke bagian meta deskripsi. Nah, untuk meta deskripsi kita bisa buatkan di ChatGPT ya. Kita teruskan saja project di sini. Terus kita tinggal di sini buatkan perintah baru di bawahnya ya. Buatkan saya meta deskripsi sebanyak 160 karakter. Nah, di sini ya. Beritanya seperti ini, buatkan saya meta deskripsi sebanyak 160 karakter, baru kita kemudian klik di sini ya, di samping kanan. Nanti akan dibuatkan secara otomatis oleh ChatGPT ya. Kita tinggal blok saja. Oke, kita buat, kita copy, langsung kita masukkan ke meta deskripsi di Maktoolnya. Kita isi ya. Terus, oke, setelah itu baru kemudian kita submit ya. Kalau setelah itu kita submit, jangan lupa ya kita submit terlebih dahulu agar tersimpan. Oke, setelah itu selain diisi, baru kemudian kita ini ya, kita masukkan gambar. Nah, ini untuk memasukkan gambar, caranya kita siapkan terlebih dahulu gambar produk kita ya. Kalau teman-teman sudah punya gambar, nanti bisa langsung dirapitkan terus dimasukkan ke websitenya. Tapi kalau teman-teman belum punya gambar tentang produknya, teman-teman bisa langsung cari di itu ya, di website di Google ya. Ketikkan saja jasa motivator, terus kemudian teman-teman masuk ke bagian gambar. Di sini teman-teman pilih beberapa gambar yang sesuai dengan produk teman-teman ya. Tapi pastikan terlebih dahulu gambar-gambarnya itu tidak ada watermark produk orang lain ya di sini ya. Di sini kan contohnya ada nomor WhatsApp, terus ini juga ada nama-nama trainernya di sini ya. Jadi kita ambil yang seperti ini saja ya. Kan ada yang kayak seperti ini. Kita pilih. Setelah kita pilih gambarnya, kita klik kanan pada mouse. Terus kita save image as. Lalu ini PNG ya. Nah, untuk gambar teman-teman pastikan formatnya JPG ya. Kita cari yang JPG. Kalau PNG seperti ini kita lewatkan saja, kita batalkan.
Kita cari yang formatnya JPG. Ukuran size gambarnya itu berapa, Mas? Kenapa, Bu? Ukuran size-nya yang bisa diupload ke dalam apa namanya? Apa nama tadi? Matul untuk ke WSP tadi itu ukuran gambarnya berapa ya? Kan kita udah ada 400 kali pixel, 400, Bu. pixel ya? Kalau seandainya ukurannya persegi apa kubus itu kan 400 kali 400 ya. Tapi kalau persegi panjang seperti ini biasanya yang panjangnya 400, nanti yang tingginya dia mengikuti. Nanti Pixel seandainya ya? kalau caranya kita download dulu saja gambar yang ada di apa di Google-nya, nanti baru kita rapihkan. Tapi formatnya kita cari yang JPG dulu. Kita save image. Nah, ini JPG ya, formatnya JPG. Kalau sudah format JPG, kita download. Kita simpan. Oke. Terus kita cari lagi gambar yang lain. WP. Kalau seperti ini jangan ya, teman-teman, kita cari yang JPG ya. Mas, mau tanya, Mas. Ya, ya silakan, Pak. Kalau seandainya kan kita ngambil gambar di Google nih, Hmm. terus kita kasih watermark nama nama kita sama nomor HP boleh nggak ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Oh Ya, gitu. Kan tadi kan kosongan aja tuh kan motivasi masih kosong kan yang putih itu area putih kita ya, tambahkan nama dan nomor HP kita itu boleh berarti ya? boleh, boleh, boleh. Oke, oke baik terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. JPG. Cari berapa ya? Sebentar. Save image. JPG. Kita ambil beberapa ya. Nanti kalau seandainya teman-teman pas prakteknya itu usahakan minimal 20 gambar ya teman-teman ya. Jadi saya di sini hanya contohkan beberapa gambar saja. Nanti pas prakteknya teman-teman usahakan minimal 20 ya, agar postingan teman-teman nanti terlihat lebih unik dan lebih itu ya, lebih bervariasi ya. Oke, saya contohkan di sini cuma beberapa gambar. Kalau sudah, kita lihat dulu hasil gambarnya. Oke, di sini saya ada beberapa gambar, di sini ada 5. Nah, setelah download seperti ini, baru kemudian kita edit satu persatu ya. Caranya, kita buka ya, kita buka gambarnya. Kita buka salah satu gambarnya. Stop. Sudah seperti ini. Teman-teman pilih tanda titik 3 di samping kanan ya, pojok kanan atas. See more, terus teman-teman resize sini ya, pilih resize. Nah, ini kan ukurannya 600 ya. Nah, kita rubah di sini. Untuk panjangnya kita 400. Oke, pilih 400. Nanti di sini untuk tingginya dia akan mengikuti ya. Ini dibiarkan saja. Yang penting di sini kita sudah rubah ukurannya menjadi 400. Nah, untuk formatnya sudah JPG. Di sini kita untuk kualitinya kita bisa
apa di fullkan ya 100%. Baru kemudian kita save. Nah, untuk namanya kita sesuaikan ya, kita rubah saja jasa motivator ya, motivator satu, motivator satu. Nah, sudah itu kita simpan. Kita lagi gambar yang lainnya setelah dibuka sama ya, kita edit, terus kita resize, ukurannya kita sesuaikan di sini ya, kita rubah jadi 400. Untuk quality-nya bisa kita 100% kan, terus permanen sudah JPG, di save, terus kita ganti namanya ya, ganti namanya, oke, simpan. Nah, kalau di sini bisa digeser ya, jadi nggak usah keluar lagi teman-teman. Kalau sudah yang di satu, kita tinggal geser saja di sini ya teman-teman, geser saja, kita pilih tanda titik di atas, resize, kita untuk ini kita rubah juga 400, formatnya sudah JPG, kita save. Oke, simpan. Kita ke gambar berikutnya. Oh, beda lagi di sini ya. Kita close saja. 1, 2, 3. Ya, ini simpan. Kita gambar berikutnya. Satu lagi. Sudah kecilnya ya. Bisa. Oh, nah kalau ukurannya sudah kecil seperti ini, teman-teman tinggal edit namanya saja ya, berarti ya. Di save saja. Di fullkan. Di save. Oke, jika gambarnya sudah kita edit, terus biasanya saya tuh hapus ya, saya hapus gambar aslinya biar nanti pas pengambilan gambarnya tidak tertukar ya. Saya hapus gambar aslinya. Oke, setelah gambarnya sudah siap, baru kemudian kita upload ke website WSP kita. Ya. Caranya kita masuk ke admin panel WSP kita. Gangguan lagi ya. Maintenance lagi. Oke, teman-teman, berhubung WSP-nya saat ini sedang maintenance ya. Jadi untuk cara pembuatan cara setting gambarnya kita lewatkan dulu ya. Kita lanjut ke bagian ini dulu saja ya. Kita lanjut ke bagian mensinonimkan deskripsi produk yang ada di maktul kita ya.
Jadi teman-teman tugasnya nanti kalau seandainya deskripsinya sudah siap, sudah dikopikan ke Maktul, nanti tugas teman-teman menyinonimkan semua deskripsi yang ada di Maktul teman-teman ya. Nah, ini bertujuan agar nantinya postingan teman-teman antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda ya. Jadi untuk deskripsinya itu antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi tidak ada yang sama ya. Caranya kita blok ya, kita blok kalimat yang akan kita sinonimkan, kita blok, terus kita copy, terus teman-teman masuk ke ChatGPT, terus teman-teman buat perintah baru di ChatGPT ya. Teman-teman buat perintah baru di ChatGPT, perintahnya buatkan saya 30 sinonim ya. 30 sinonim tanpa ada kata duplikat dari kalimat berikut ini, titik dua. Terus teman-teman enter, pastekan kalimat tadi ya. Masukkan kalimat tadi yang sudah teman-teman kopikan di Maktul, pastekan ya. Terus enter lagi. Setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, ini ya. Buatkan saya 30 sinonim tanpa ada kata duplikat dari kalimat berikut ini. Nah, ini teman-teman masukkan kalimatnya dari Maktul tadi di sini. Terus di bawahnya juga teman-teman cantumkan setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, ini tanda titik koma ini berfungsi untuk memisahkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain ya. Jadi biar kita sekaligus nanti bisa langsung pastekan ke itunya ya, ke maktulnya langsung ya. Terus setelah itu teman-teman klik tanda panah di kanan, nanti akan secara otomatis dibuatkan oleh ChatGPT ya, sinonim dari kalimat yang kita perintahkan tadi ya. Untuk sinonimnya apa harus 30 apa harus 60, Mas? Sebetulnya bisa lebih dari 50 ya. Itu berdasarkan case yang kami lakukan di sini ya. Kita buatkan perintah di sini 50 ya. Buatkan saya 50 sinonim dari kalimat berikut ini. Terus setelah jadi kami copy, terus setelah kami copy kami pastekan di Maktul, nanti dia ada beberapa kalimat yang duplikat. Nah, setelah kami cantumkan masukkan ke ke Maktul, ada kalimat yang duplikat, dia gagal ke upload, terus kami cek di di tools Dojo, terus nanti tetap jadinya cuma 30 sinonim yang jadinya. Jadi kami lebih aman, lebih cepat, kami langsung saja di sini buatkan perintah 30 sinonim. Jadi biar tidak terjadi error dan kita bolak-balik pengerjaannya seperti itu. Oh, Jadi 30 itu aman ya, nggak ada ya, duplikat ya. ya sudah aman lah kalau 30. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga. Tapi kalau teman-teman mau coba lebih dari 30 ya tidak apa-apa, malahan lebih bagus. Oke, setelah dibuatkan 30 sinonimnya, terus kita copy ya. Kita copy. Kita blok, kita copy, terus kita masuk ke Maktul lagi ya. Kita masuk ke Maktul. Kita masuk ke Maktul. Terus jangan lupa kita submit terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian sinonim ya. Pilih kata atau kalimat. Terus kita pilih tambah random di sini ya. Kita pilih tambah random. Nah, untuk randomnya bebas ya teman-teman.
Misalkan teman-teman hafal nanti ya untuk variabelnya nanti dan isinya itu teman-teman hafal ya. Biasanya di sini kami untuk judul bisa kami tuliskan saja di sini judul ya. Karena pertama awal kita menyusunkan itu tadi kan judul ya. Nama variabel yang kita isi judul, terus random teksnya tadi kita tinggal pastekan saja di sini ya. Paste, Ctrl F, terus setelah ini teman-teman enter ya. Enter, nanti tabelnya akan seperti ini. Oke, setelah itu baru kita simpan ya, teman-teman. Simpan. Nah, ada keterangan seperti ini, data telah diupdate. Nah, ini udah terupdate ya. Setelah itu teman-teman masuk ke new PKP lagi. Terus pilih artikel 2 paragraf. Masuk ke bagian deskripsi. Terus teman-teman blok kembali kalimat yang sudah teman-teman sinonimkan tadi ya di sini. Blok, terus teman-teman pilih klik di sini ya judul ya di sini ya, judul. Nah, kalau tampilnya seperti ini berarti judul tadi sudah berhasil kita sinonimkan. Oke, setelah itu lanjut ke kalimat berikutnya. Oke, kita blok lagi kalimat yang ingin kita sinonimkan. Biasanya kami per kata ya, per kata itu sampai titik biasanya. Kita copy, kita blok, titik, terus kita copy. Oke, setelah itu jangan lupa di submit terlebih dahulu ya. Submit terlebih dahulu. Baru kemudian kita masuk ke ChatGPT lagi. Nah, di sini teman-teman edit saja di sini ya. Langsung pilih edit message di sini ya. Perintah tadi edit saja, edit. Nah, tinggal diganti kalimat tadi ya. Tinggal diblok saja kalimat sebelumnya. Terus kita pastekan kalimat berikutnya ya. Jadi otomatis, jadi tidak usah buat perintah baru, tinggal ganti kalimatnya, terus teman-teman send. Oke, nanti dibuat. Oke, kalau sudah kita blok kembali hasilnya. Terus kita copy, lalu kita masuk ke maktul lagi, kita pilih sinonim, kata atau kalimat. Oke, terus kita geser paling bawah di sini. Terus kita pilih tambah random ya. Kita pilih tambah random. Untuk random 2-nya kita edit dengan kata P1 biasanya kami ya. Paragraf 1. Terus di sampingnya kita paste saja. Kalau di paste kita enter. Oke. Untuk kita pilih simpan ya. Sudah disimpan, kita masuk lagi ke bagian new PKP. Kita pilih artikel 2 paragraf. Kita masuk lagi ke bagian deskripsi. Terus kita blok kembali kalimat yang sudah kita sinonimkan ya tadi. Kita blok lagi. Terus kita pilih P1 di sini. Kita klik P1. Nah, ini sudah berhasil ya. Untuk kalimat pertamanya sudah berhasil kita sinonimkan. Lanjut kita ke kalimat berikutnya ya. Oke, sampai titik. Biasanya kan sampai titik ya. Kalau di sini sampai titiknya terlalu pendek, biasanya saya lanjut ke titik berikutnya. Kita langsungkan saja di sini ya. Kita langsungkan saja di sini. Oke, kita blok, terus kita copy. Terus setelah itu kita submit terlebih dahulu ya, jangan lupa.
Terus langsung masuk ke ChatGPT lagi. Terus kita edit perintah tadi ya. Kita edit, kita blok kalimatnya, terus kita paste ya. Tuh, baru kita send. Kalau terlalu panjang ini biasanya dia hasilnya akan pendek-pendek seperti ini ya. Kita biarkan saja terlebih dahulu sampai beres. Kalau hasil pendek seperti ini tidak sama dengan contohnya, kita buat perintah baru di sini ya. Kita pilih, kita buat perintah baru. Tolong buatkan saya, tolong buatkan saya, tolong buatkan saya kalimat yang lebih panjang. Kalimat yang lebih panjang. Tolong buatkan saya kalimat yang lebih panjang seperti pada contoh ya. Ini ya. Oke, setelah itu kita enter. Nanti akan dibuatkan kalimat yang lebih panjang ya. Nah, hasilnya akan lebih panjang tadi ya. Sama ya agak jauh beda lah sama contohnya tadi. Oke, setelah jadi kita blok lagi ya. Kita blok lagi kalimatnya. Terus kita copy. Terus setelah itu kita masuk ke Maktu lagi, masuk ke bagian sinonim. Terus pilih kata atau kalimat. Kita pilih geser paling bawah, terus kita pilih tambah random. Terus kita cantumkan sini P2 ya. Tadi kan P1 di atas. Untuk kalimat berikutnya kita pilih P2. Terus setelah itu kita enter di sampingnya ya. Yang kita paste. Kita paste, kita enter. Oke, setelah itu kita simpan. Terus kita masuk lagi ke new PKP. Pilih artikel 2 paragraf. Oke, terus kemudian kita blok kembali kalimat yang sudah kita sinonimkan tadi ya. Kita blok, terus kita pilih P2. Oke teman-teman, untuk cara pembuatan sinonimnya, saya contohkan hanya satu paragraf seperti ini saja ya. Tapi nanti pas teman-teman prakteknya itu disinonimkan semuanya ya, dari judul sampai akhir artikelnya ya. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan terkait cara sinonim menyinonimkan paragraf ini, artikel ini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Mas, kalau misalnya, halo, Ya, halo. kalau misalnya kita buat 20 itu gimana? Kena nggak Mas? Kena duplikat? 20 itu terlalu sedikit, Pak. Begitu ya. Ya, Jadi terlalu minimal harus sedikit. 30 ya? Minimal kita buat 30 di sini, Pak. Gitu ya. Kalau 30 sudah aman ya gitu ya? Ya, Pak, lebih aman, Pak, biasanya 30. Jadi asalkan jangan kurang dari 30 gitu ya? Ya, kurang 30. Tapi seandainya dari ChatGPT-nya mentok sampai 15 ataupun 20 itu bisa sih, Pak. Kalau misalnya aslinya kan tadi kan 60 ya? Ya, Kalau 60 keywordnya. misalnya keywordnya itu sampai 100 lebih gitu, tetap kita buat minimal 30 ya? Ya, minimal 30, Pak. Gitu.
Makasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Ya, di sini ini ada kolom chat ini siapa ini? Halo Mas, mau tanya, Ya, silakan. Mas, kalau di chat GPT yang gratis itu kan ada batasan untuk perintah ya. Kalau nanti minta sinonim, terus nanti kita harus ngulang ya di chat GPT. Kalau perintahnya kan tinggal copy ya perintahnya tadi. Kalau perintah awalnya tadi ada masalah nggak ya untuk yang sinonimusnya? Kami juga ini pakai yang gratisan Pak, tinggal login saja sih pakai email. Nanti dia historisnya akan tapi di samping kiri sini Pak. Ini historisnya Pak di sini. Nanti Bapak tinggal buka-buka lagi saja di sininya. Ini kami pakai yang gratisan Pak. Cuman kami login dulu pakai email. Oh, oke, terima kasih Mas. Ya Pak. Nanti historisnya akan tapi di sini Pak di bagian kiri. Nanti Bapak tinggal pilih saja. Mas, tanya Mas. Ya silakan. Berarti kalau kita sudah menggunakan Maxtool ini, secara otomatis dia akan terkonek dengan kita punya WSP berarti begitu. Nanti dia terpisah sih Bu. Nanti kita upload. Jadi tidak terkonek langsung. Ini cuman kita buat projectnya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah jadi projectnya kita download file CSV-nya baru kita upload ke WSP. Ini sudah jelas Sudah Ibu? jelas Pak, sudah jelas. Oh ya, silakan ya. Mungkin ada Oke, yang satu lagi. ditanyakan lagi terkait Nah, tadi secara waktu sinonimnya ya. yang pertama kan, Ya. waktu dimasukkan ke Maxtool itu kan di-copy dulu ke Notepad ya. Kenapa tidak langsung masuk ke mana ke Maxtool-nya? Tadi yang di awal Oh, pertama itu. ya. Itu alasannya kenapa? Itu alasannya kita merefresh ya, kita merefresh apa namanya simbol-simbol ataupun font-font yang ada di itunya ChatGPT-nya. Jadi kita refresh terlebih dahulu, baru kemudian kita masukkan ke ke Maktoolnya. Soalnya kalau kalau kita langsung copy dari ChatGPT langsung ke Maktool itu biasanya ada beberapa yang sering error, Bu. Entah itu kalimatnya ada yang kecil satu paragraf, entah itu judulnya terlalu besar. Nah, itu fungsinya kami untuk menghindari hal seperti itu, Bu. Oke, clear. Ya. Tadi kan kalau Mas nanya, halo? Ya, silakan. Ya, kalau tadi kan untuk sinonim per kalimat kan 30 ya. Kalau sempat disampaikan kalau per kata gitu. Itu kalau untuk per katanya sendiri sampai berapa? Ratusan bisa? Per kata ya. Kalau per kata itu bebas, Pak. Oh, bebas. Semakin banyak semakin bagus. Tapi kita di sini batasi 30 agar ChatGPT itu tidak error. Jadi biasanya itu kami buatkan perintah tuh buatkan 50 sinonim. Nanti pas kami upload ke Maktool ya ada beberapa kalimat yang duplikat. Jadi nanti hasil akhirnya tetap tidak jauh dari 30. Makanya kami lebih aman tuh langsung 30. Jadi untuk pengerjaannya tuh lebih cepat gitu, Pak. Tapi kalau Bapak sarannya bisa lebih. Berarti sama aja untuk per kalimat per kata itu 30 ya yang aman. Iya, iya. Kalimat kata itu sama aja sih ya. Oke, siap. Oke, makasih. Ya. Itu ada, jadi ada judul P1, P2, COWA. COWA itu ditaruh di mana aja? COWA itu di akhir paragraf pertama ya, di akhir paragraf pertama. Terus untuk itu di akhir artikel juga dikasih Bu di sini COWA, CODNA, CO baca. Dan ini tetap seperti apa settingnya awal pada waktu itu sama persis posting di WSP Bu, manual sama sih. Berarti memang apa ya ukurannya itu paragraf pertama sejak kalimat awal ya, bukan setelah di ini di sinonimkan. Apanya mohon maaf Bu, bisa Maksudnya COWA itu tetap seperti awalnya paragraf itu kan paragraf pertama menjadi ada judul, ada pesan, ada judul, dipotong per kalimat kan.
Jadi begitu habis paragraf ini, tetap ada SEO ya, tetap ada di situ, bukan terus naik gitu ya. Iya, nanti dia tampilnya di atas, Bu. Jadi pas calon customer itu tujuannya agar pas calon customer melihat website kita itu dia langsung melihat nomor WhatsApp kita. Jadi harapannya dia langsung mengklik nomor WhatsApp kita. Jadi seperti itu sih, Bu, tujuannya. Oh, ya, ya. Yang pasti tetap ada di salah kalimat-kalimat di paragraf pertama. Terima kasih, Mas. Ya. Ya mungkin siapa lagi yang mau ditanyakan, yang mau tanya silakan terkait ini ya, cara sinonim di di Maktul. Halo Mas, Ya, silakan. itu kan tadi sinonimnya sebanyak 30 ya. Sedangkan kalau Hmm. kata kuncinya lebih dari 30 itu jadi nanti gimana ya? Kata kunci yang mana, Pak? Yang di itu ya, yang keyword itu ya. Ya, keywordnya misalnya itu lebih dari 30. Jadi nanti di sinonimnya ikutin 30 apa harus ngikutin kata kuncinya? Kalau untuk kata kunci dan untuk jumlah kata kunci dan jumlah sinonim itu apa namanya? Tidak terlalu berpengaruh sih, Pak. Tapi itu kalau seandainya sinonimnya lebih banyak itu malahan lebih bagus. Tapi nanti hasilnya tetap, Pak, nanti dia di random. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh sih. Bukannya di Kalau Bapak, sinonimnya itu nanti ngikutin ke kata kuncinya ya? Bukannya begitu ya? dia di random, Pak. Random by system. Jadi per paragraf itu pasti akan berbeda, Pak. Jadi entah itu mau 100 keyword ataupun 200 keyword itu nanti apa? Dia akan tetap random, Pak. Jadi kita buatkan saja di sini 30, nanti dia nantinya hasilnya akan berbeda di apa? Di random nantinya, Pak. Oh, berarti per paragraf juga tetap di random kayak gitu ya? Iya, ha. Jadi tidak 30 jadi 30 sinonim. Jadi dia tetap nanti per kata dia akan ngacak, Pak. Ngacak. Eh, di sini ya, bisa lihat hasilnya nanti di sini ya. Nah, jadi dia per kata itu bisa diacak sama maktulnya, Pak. Jadi dipastikan nanti antara paragraf satu dengan paragraf yang lain itu tidak akan ada yang duplikat. Iya itu benar. Tapi kan kalau dia kata kunci lebih dari 30 berarti nggak bisa ngikut ke sini dong. Jadi dia bukan per kalimat lagi, Pak, per kata dia nanti. Tetap akan ada yang sama tapi tidak 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 duplikat persis gitu, Pak. Jadi akan ada kata-kata yang berbeda. Oh, oh, gitu. Jadi tidak akan sama persis, tetap ada kata ataupun kalimat Nggak yang sama berbeda. persis. Hmm. Hmm. Jadi ya saran kami kalau seandainya keywordnya nanti lebih banyak, nanti diusahakan di sini juga pembuatan sinonimnya kalau bisa sih, kalau bisa tuh lebih banyak juga. Tapi 30 juga sudah aman sih, Pak. Ya misalnya kata kuncinya 40 nih dapatnya. Berarti Ya, sinonimnya bisa 40 atau enggak 30 gitu. bisa ya seperti itu bisa. Jadi tidak harus berpatokan ke sini itu ya, ke keywordnya ya, Pak. Hmm. Oke, oke. Makasih, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Berarti setelah ini kita harus download CSV-nya ya, baru kita upload ke WSP ya. Ya, betul, Bu. Nanti setelah semuanya selesai, lihat hasil nanti file CSV-nya di-download, baru kemudian kita upload ke website WSP kita. Cara uploadnya, Pak? Ya, nanti akan dipraktekkan, Pak, nanti ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk tahap berikutnya ya. Kita lanjut.
Oke, kalau seandainya teman-teman ini nanti sudah berhasil menyunimkan semua 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 deskripsinya, baru kemudian teman-teman masuk ke bagian konten Google itu diisi SEO Denai, terus keywordnya diisi SEO Denai, terus untuk untuk meta description juga diisi ya, diisi dengan penawaran ataupun kelebihan dari produk-produk teman-teman di sini ataupun juga bisa teman-teman buatkan langsung di ChatGPT ya. Oke, setelah itu baru kemudian cantumkan di sini di bagian meta deskripsinya diisi. Terus kemudian teman-teman masuk ke bagian gambar. Nah, nanti tadi kan udah kami siapkan gambar ya. Oke, sekarang kita masuk ke tadi kan kita udah download gambar di sini, kita download, terus kita udah simpan, terus kita udah rapikan, dan namanya juga sudah kita rapikan. Baru kemudian kita masuk ke bagian admin panel WSP ya. Kita upload dulu gambarnya. Caranya kita masuk ke bagian admin panel WSP kita, terus kita masuk ke bagian produk ya. Kita masuk ke bagian produk. Terus di sini kita masuk ke bagian di sini ya, kita pilih import gambar, kita pilih, terus kita pilih di sini choice files ya, kita pilih choice files. Nah, terus kemudian kita pilih gambar-gambar tadi yang sudah kita siapkan ya. Ini berhubung saya ada 5, jadi saya masukkan semuanya ya. Kita masukkan. Terus setelah itu kita submit ya, pilih submit. Nah, di sini sampai di sini teman-teman jangan langsung submit lagi ya, teman-teman di blok terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman blok terlebih dahulu link gambarnya, terus teman copy, terus teman-teman pastekan di Notepad ya, simpan terlebih dahulu di Notepad, paste di Notepad. Setelah masuk ke Notepad, kemudian teman-teman kembali lagi ke websitenya, terus di bagian atas di sini teman-teman copy ya, teman-teman copy link website utamanya, teman-teman copy sampai ID seperti ini ya, teman-teman copy, terus kemudian teman-teman masuk lagi ke Notepad ya, ke Notepad, terus teman-teman di sini biar cepat lock saja di sini JA ya, di sini ya, kita ganti JA ini, terus kita pilih edit, terus pilih ganti, terus teman-teman paste di bagian di sini ya, ganti dengan pastekan dengan nama website teman-teman di sini, terus tambahkan kata uploads ya, uploads, terus garis miring, tambahkan JA ya di sini ya. Jadi kan kita edit sini JA, jadi di sini kita juga tambahkan JA di sini ya. Terus teman-teman pilih ganti semua. Nah, oke, kalau seperti ini baru kemudian kita copy ya, kita copy salah satu link gambarnya. Setelah kita copy salah satu, kita terlebih dahulu di tab baru, kita paste link salah satu linknya, kita enter. Nah, kalau tampilnya seperti ini, berarti gambar tadi sudah berhasil kita buatkan link gambarnya ya. Oke, setelah link gambarnya kita buat, jangan lupa untuk setiap akhir link itu kita kasih tanda titik koma ya. Ini bertujuan agar untuk memisahkan antara satu link dengan link yang lain. Oke, setelah itu kita copy semuanya. Kita copy link gambarnya. Terus kemudian kita masuk ke bagian Maktu lagi ya. Kita masuk ke Maktu lagi, kita masuk ke bagian gambar. Terus kita pastekan link gambarnya di bagian gambar. Oke, kita paste, terus kita enter. Seperti ini berarti link gambar sudah kita masukkan ke Maktul ya. Terus kita submit saja. Submit. Di sini.
Oke, setelah selesai, deskripsi sudah kita buat, terus semuanya sudah diisi. Untuk gambarnya juga sudah kita isi. Sini juga ada itu ya, ada hal yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini untuk harga jangan dikosongkan ya, teman-teman. Wajib di ini ya, diisi angka 0 saja. Makanya banyak teman-teman juga yang itu yang dikosongkan saja dia, apa diisi dengan tanda 0. Kalau dikosongkan dia tidak akan berhasil nanti pas proses uploadnya ya. Jadi diisi saja dengan angka 0 ya. Oke, kalau sudah selesai kita masuk ke bagian new PKP, terus kita pilih lihat hasil. Oke, setelah itu baru kita pilih download ya. Kita pilih download CSV. Oke, sudah berhasil ke download. Baru kemudian kita upload ke WSP ya. Kita upload ke website WSP kita ya. Caranya kita masuk lagi ke admin panel WSP kita. Terus kita pilih bagian master data, terus bagian pilih menu produk, terus kita pilih di sini ada pilihan import CSV ya, kita pilih import CSV. Nah di sini ya, di sini teman-teman perlu perhatikan, di sini kan langsung tampilnya seperti ini ya. Di sini ada centangnya di sini ya. Centang harus URL, hapus URL pada file image. Nah, di sini pastikan teman-teman hilangkan dulu ya. Teman-teman hilangkan dulu centangnya ya, pastikan seperti ini semua, nggak ada yang dicentang. Baru kemudian teman-teman pilih choice file, baru kemudian teman-teman pilih itunya ya, file CSV-nya. Dan pilih file CSV, terus langsung buka ya. Oke, setelah itu baru teman-teman submit. Nah, selamat data berhasil diupload. Kalau seperti ini kita pilih oke saja. Nah, ini sudah berhasil diupload ya. Kalau lampirannya seperti ini berarti produk teman-teman sudah berhasil diupload ya. Tapi kita cek terlebih dahulu di sini ya. Kita cek terlebih dahulu di sini. Kita buka halaman website utamanya. Nah, di sini sudah ya. Tadi jasa motivasi kan masih kosong ya. Di sini kalau sudah kita klik di sini sekarang sudah berhasil diupload ya. Oke. Untuk cara uploadnya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan yang itu kan di Maktur kan ada beberapa menu ya, ada new PKP, ProdDU, portal dan itu bedanya di mana, Mas? Oh, nanti untuk itunya ada sesi-sesi berikutnya ya, Pak. Jadi kita sekarang fokuskan saja di sini ya untuk WSP ya di sini ya. Jadi nanti untuk produk DU, untuk ini WSP, banner, atas konten itu nanti ada sesi-sesi berikutnya ya. Jadi sekarang kita fokuskan saja dulu di sini cara bikin maktul dan upload ke WSP. Ke teman-teman siapa yang mau ditanyakan lagi silakan terkait ini ya, maktul dan WSP. Ya, kalau terkait WSP apa namanya di full page itu kan ada apa, tidak bisa apa, kalau kita mau bikin full page tidak boleh lebih dari 100 link ya dalam satu URL. Saya bantu jawab ya. Untuk full page ya. Iya. Tadi gimana Pak pertanyaannya? Tadi saya coba apa copy script apa namanya yang punya TTK, copy script punya TTK itu saya masukin di WSP saya di full page. Cuma keterangannya tuh apa namanya tidak boleh melebihi 100 link dalam satu URL. Oh, naruh backlink ya? Mungkin apa intinya saya cuma copy Ctrl U gitu dari halamannya TTK kayak gitu. Oh, diinspeksi. Diinspek ya?
Kalau misalnya di inspek kan memang kodenya itu kan kode skripnya kan kurang lengkap ya kalau di inspek ya. Lebih baik bikin sendiri ya untuk full patch ya. Kalau misalnya nggak tahu atau kurang paham soal codingan ya, Bapaknya bisa minta ChatGPT ya untuk bikin landing page lewat full text ya. Kalau itu kan saya nggak ngerti itu tadi yang saya copy itu 100 link itu entah itu backlink, entah itu link apa gitu saya nggak paham itu intinya itu kan apa halaman TTK itu saya copy Ctrl U ya Ctrl U yang apa namanya festival di Bekasi besok gitu. Nah maksudnya apa saya mau copy taruh di website saya gitu. Nah itu notifnya seperti itu 100 tidak boleh melebihi dari 100 link dalam satu URL. Nah itu Iya dari maksudnya gimana gitu. iya dari caranya Bapak aja salah ya. Jangan diinspek gitu. Kalau misalnya untuk bikin script ya memang harus menggunakan kode, jangan diinspek. Maksudnya di inspect Klik kanan inspek kan, Kak? Iya, klik Ctrl U klik itu inspek. oh inspect. Jadi kalau misalnya bikin full patch, caranya jangan diinspek ya. Caranya memang menulis kode tersendiri ya. Kalau misalnya nggak bisa ngoding atau kurang bisa ngoding, Bapaknya bisa menggunakan ChatGPT ya untuk bantu bikin full patch yang Bapak pengen inginkan ya. Seperti from order atau menampilkan komponen profile produknya Bapak gitu. Ya, tapi kan waktu diajarin di kelas ngoding sama Putra kan kontrol U juga gitu. Oh, di inspek ya. Oh, Iya, ya, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Itu biasanya terlalu besar itu Pak namanya. Bisa loh. Bisa kok kontrol. Dia mungkin salahnya tuh di Oke, ya monggo mungkin siap. bisa ditonton kembali ya videonya, Pak. Mungkin ada langkah yang kurang bener ya. Oke. Bisa menambahkan, setahu saya itu kalau kontrol U baru di ini kan di copy dulu, nanti baru dimasukin ke ChatGPT kan, biar nanti posisi landingnya kan nggak 100% sama sih Pak. Ya nanti diperbaiki juga sih sama ChatGPT ya. Iya benar juga sih, Pak. Oke. Oke, silakan yang mau ditanyakan lagi terkait ini ya, Maktul ya. Silakan ya, mungkin ada yang kurang jelas. Silakan ditanyakan ya. Di chat chat ini. Nah, Soal penggunaan CWA, CODNA, baca. waktu mana deh? Oh, SEO Denai, SEO baca, apa SEO WA, SEO Denai dan SEO baca itu apa, Kak? Apa Pak? Oke ya, saya contohkan di sini ya, saya perlihatkan untuk SEO WA, SEO Denai dan SEO baca ya. Kita buka salah satu apa postingan kita ya. Sini saya untuk CWA seperti ini ya Kak. Tadi kan saya cantumkan CWA di akhir paragraf pertama kita masukkan CWA. Nanti dia akan otomatis seperti ini ya tampilnya ya. Nanti dia akan berupa button yang akan bisa diklik para calon customer yang nantinya akan langsung terhubung ke nomor WhatsApp yang kita cantumkan. Itu untuk CWA ya. Nah, untuk di sini juga ada CWA. Nah, di sini ada baca pas SEODNA di sini ya. SEODNA itu bisa berisi skrip untuk memanggil judul produk utama kita di sini ya. Di sini SEODNA. Nah, di sini ada SEO baca. Nah, jadi SEO baca ini bertujuan untuk mereferensikan produk-produk kita yang lain ya, teman-teman. Jadi mungkin sampai di situ ya.
untuk pengertian SEO WA, SEO Dena, dan SEO bacanya. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan, silahkan. Langsung itu aja ya, open mic saja, yang mungkin yang ada kurang jelas. Mas, ini yang dibikin tadi ya, Mas ya, yang dibikin digandakan tadi ya. Iya, betul. Hasilnya satu ini atau nanti yang lain-lainnya kita bikin lagi gitu. Dia tadi kan kita buat 60 itu ya, 60 postingan. Jadi Iya. jumlahnya itu sejumlah dengan keyword yang kita susun. Jadi ini jumlahnya ada 60. Nah, seperti itu, Bu. Oh, jadi Jadi langsung kalau otomatis ke copy ke ya. upload semuanya langsung sekaligus. Jadi Dan saran kami itu kalau menggunakan 5 gambar, terus satu kali upload, tetapi langsung menjadi 60 gitu. iya betul. Jadi saran kami kalau sananya teman-teman mau upload tuh persiapkan dulu gambarnya yang lebih banyak ya. Jadi terlihat agak lebih unik dan lebih menarik. Jadi diusahakan gambarnya itu lebih banyak ya, Bu, nantinya. Terus Mas boleh nanya, mungkin itu judulnya beda-beda ya, tapi isinya deskripsinya sama. Sama, cuman dia tidak sama persis, Bu. Jadi ada kata kalimat-kalimat yang disinonimkan. Makanya tujuan itunya itu kita sinonimkan terlebih dahulu. Jadi hasil sinoniman ya, bukan 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 berarti bahwa susunan pertama itu semuanya sama, cuman keywordnya atau judulnya yang beda gitu, bukan. Tapi semua sampai ke isi-isinya sinonim. Iya, semuanya yang kita sinonimkan. Jadi antara paragraf 1 sampai akhir itu Hasil dipastikan sinonim. itu akan berbeda oleh maktul yang hasil kita dari sinonimkan tadi, Bu. Oke, ya. Bikin bertanya, Mas. Ya, silakan. Tanya, Mas, boleh, Mas. Pertama kali masuk ke Maktul tadi kan ngetik nih mau rencana tadi kan jasa motivasi. Apakah di semua di Maktul itu semua mau bisnis kita itu sudah ada ya? Kalaupun mohon maaf nih, kalau tidak ada di situ, jadi kita nggak bisa bikin gitu, Mas. Sorry. Itu jadi kita input itu dari kosongan, Pak. Jadi bebas kita mau isi apa aja. Apa terkait dengan produk yang akan kita posting. Jadi Nggak, tidak waktu ada. masuk di Maktul pertama tadi kan kita ngomong jasa motivasi nih. Kan Ya, di awal itu loh. ya Ini di kosongan, sini. Mas. Ya. Ya. Nanti dia kosongan, Pak. Semuanya kosongan. Nanti setiap kumpulan artikel yang Bapak ketik nanti dia akan masuk di sini, Pak. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Oke, silakan. Yang ada yang ditanyakan lagi? Tadi di awal terlambat masuk, jadi di awal-awalnya kurang tahu udah membuat deskripsinya gitu. Oh ya, nanti untuk ada rekamannya sih Bu, nanti bisa diulangi ya Bu, dari awal terus sampai akhir. Halo, izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Oke, Mas, kalau misalkan dari keyword yang kita masukkan itu ada ketemu sekitar 1.000 kopian gitu loh. Itu kan nanti akan terbentuk 1.000 itu ya. Nah, kalau kita misalkan pengen uploadnya hanya 200 aja atau 100 gitu, gimana Mas caranya, Mas? Karena untuk kaitannya ya. sama inspeksi gitu. Inspeksinya kan jadi lama 1.000 gitu. Jadi caranya Bapak masuk ke bagian auto generate lagi ya. Di sini pilih auto generate, masuk ke susun keyword, auto generate. Oke, katakanlah ini 1.000 ya Bapak ya, hasilnya 1.000. Terus Bapak mau ambil 100 ya katakanlah. Bapak copy saja 100, katakanlah ini 100 ya. Bapak copy 100, Ctrl C, terus Bapak masuk lagi ke susun keyword, terus pilih input manual ya di sini. Bapak pilih input manual. Nah, masukkan keywordnya yang akan diposting. Oke, setelah itu Bapak submit. Nah, di sininya di pas new PKP-nya Bapak pilih di sini new PKP. Terus Bapak pilih yang di sini, lihat hasil 2 ya di sini ya. Nah, nanti akan terposting berdasarkan keyword yang Bapak inginkan ya. Jadi seperti itu Pak. Bisa sih Pak.
Halo Mas. Pak. Oke. Mas, eh, tadi misalkan nih saya sudah ke apa namanya ke copy semua dan kita sudah proses di CSV nih impor. Ternyata kebanyakan artinya bagi saya kan saya butuh butuh inputan space yang banyak untuk produk yang lain gitu loh. Nah itu cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya ya, hapus postingan ya Pak. Iya, artinya saya hanya ambil dari misalkan tadi yang 500 kopian itu, saya hanya ambil 100, berarti masih ada 400 yang harus saya hapus gitu. Gimana caranya? Kalau itu sih bisanya kami sarankan hapus manual satu persatu, ataupun Bapak bisa bisa lihatkan dulu websitenya kepada kami, nanti kalau sananya bisa dihapus per kategori nanti kami bantu hapus di sini Pak. Jadi nggak bisa dipilih beberapa, jadi harus per kategori ataupun Bapak hapus satu persatu seperti itu Pak. Jadi, tadi kan misalkan nih, saya udah dari hasil kopian CSV itu udah upload nih semua 500 nih. Ternyata saya hanya mau ngambil yang 100 aja. Berarti dalam satu produk itu ada 500, saya ambil hanya 100, sisa 400 mau saya hapus gitu loh. Iya, hapus manual Pak kalau seperti itu. Oh. Walaupun itu sudah jadi postingan ya? Iya. Udah diinspeksi belum Pak? Kan saya baru inspeksi hanya 100, sisanya nggak mau saya inspeksi, jadi saya nggak anu lah, nggak usah dilanjutkan nih, saya hapus aja lah karena ini nggak bisa diinspeksi juga gitu. Oh, kalau seperti itu sih sayang Pak kalau dihapus Pak, nanti robotnya nanti dia akan terinspeksi, akan secara otomatis nanti digerayangi oleh oleh robot, nanti dia akan naik juga nantinya Pak. Kalau sudah diinspeksi sih saran kami jangan dihapus Pak, sayang Pak. Enggak, yang inspeksi hanya 100 Mas, sisanya yang 400 belum saya inspeksi misalnya. Ya nanti lambat laun itu robot akan menggerayangi, nanti yang belum diinspeksi itu nanti akan naik sendiri Pak. Oh gitu. Iya. Maksudnya naik sendiri Mas? Ya. Maksudnya naik sendiri? Ya, dia akan naik sendiri, dia akan digerayangi oleh oleh robot Google. Nanti mungkin kalau tidak diinspeksi tapi akan lebih lama naiknya. Beda dengan kita inspeksi. Lama naiknya ke Google gitu maksudnya? Ya. Oh, jadi akan memberatkan web kita untuk masuk inspeksi gitu? Bukan memberatkan, dia akan terdaftar secara otomatis oleh Google, tapi dia akan membutuhkan waktu lebih lama, berbeda dengan kita langsung inspeksi, kita langsung daftarkan langsung dengan cara inspeksi. Jadi seperti itu sih. Oh, jadi dia secara otomatis menarik dari web ke Google, tetapi Prosesnya waktu agak itu lama. bisa memungkinkan untuk kita proses-proses inspeksi yang lain menjadi susah karena dia sedang ada proses yang dilakukan robot gitu. Tidak mengganggu tidak Hmm. tidak mengganggu proses inspeksi yang lain Bu, tapi Oh dia ya. akan secara otomatis terinspeksi nantinya ke depannya, tapi butuh waktu yang lama. Ya, ya, ya. Tanya Mas, Ya silakan. kalau kita misalnya gini nih, saya mau tambah di WSP saya itu produk lagi gitu kan, produk saya. Itu produk saya itu adalah perhiasan mutiara. Nah, perhiasan mutiara itu kan macam-macam ya, ada anting, gelang dan teman-temannya. Nah, kalaupun kita masukkan ke Maktul, itu berarti harus saya masukkan per itemnya ya? Buat kata kuncinya per item dulu. Ya per item, gambar juga per item, deskripsi juga per item Bu. Baru nanti sekali-kali habis setelah kita masukin per item semuanya, baru nanti kita generate semuanya, baru kita upload CSV-nya gitu. Atau buatnya satu-satu di upload CSV-nya tuh satu-satu. Satu-satu Bu, jadi per kategori produk. Oke, 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 oke. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Silakan. Baik, Mas, boleh Mas tanya? Ya, silakan. Ini di luar ini, Mas. Ada kemarin saya mau daftarkan di Google domainnya, tapi saya lupa untuk ke Google Konsulnya gitu. Bisa buka sebentar apa, Pak? Contohnya. Oh, cara daftarkan ke Google ya? Ya, cara daftar ke Google. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu website yang ini ya. Pakai apa?
Nama domainnya di Domain WSP saya, domain WSP saya udah didaftar ke GSP Mas. Cuma mau daftar domain yang lain gitu. Oh, ya. Google yang apa website yang lain ke itu ya ke Google ya Iya ke Bapak ya GSP ya, daftar GSP ke oke GSP. masukkan lagi search console ya. Masuk ke sini ya tampilnya seperti ini ya nanti ya. Bukan Nah, yang Bapak, spesifik kalau ya nantinya ya ke sana ya. Bapak Daftar tampilan webnya. seperti ini dulu. Nah, baru Ya. Bapak pilih di sini nih Heeh. tambah properti di sini Pak. Tambah properti ya. Terus Nah, sampai sini sudah ya Pak. udah, oh ya sini udah masuk. Ini langsung diklik di situ ya, Ya web yang nanti pas barunya. ya nanti Bapak masukkan website baru di sini, baru Ya, kemudian Bapak daftarkan seperti itu Pak. lanjut. Nah, setelah itu Mas, Oh setelah ini lanjutkan ini, oh ya, bentar lanjutkan. ya. Ya, Bapak masukkan dulu nama domainnya. Oke, domain. Terus ya, dilanjutkan. lanjut. Nah, setelah di sini Bapak geser ke bawah, HTML benar. tag HTML, Dari HTML terus copy. Bapak salin ini ya. Ya, Terus nah Bapak masuk setelah ke apa panel MS-nya. panel MS ya. Masukkan passwordnya. Nah, terus Bapak masuk ke bagian pengaturan. Terus pilih meta SEO utama. Ya, Seperti sini ya. meta Terus pendukung. nah, Pak, Klik di jadi bawah atau ya, di atas ya. di atas Pak, di atas saja Pak. Terus Bapak Nah, kalau enter. kalau webnya bukan web WSP, Mas. Ini yang jadi kendala sama saya. Kalau WSP kan udah nih kayak gini. Tapi kalau webnya bukan web WSP punya domain yang lain gitu. Kalau untuk di luar produk TTK, tim teknis kurang mengetahui, Pak. Oh gitu. Siap, siap, Mungkin siap. Pak Bing bisa search di YouTube ya, cara apa namanya ya, Daftar. daftarkan Daftar ke website. Setahu daftarkan saya website ke kalau GSP ya. untuk daftaran WSP, selain WSP, website lain itu biasanya di tempat postingan ya. Oh. Di Nah, ini panel. lanjutan yang ini setelah dimasukkan tadi di web pendukung ke WSP, terus langsung diverifikasi, Mas. Ya, submit, baru kemudian diverifikasi, Pak. Verifikasi ya. Baik. Coba kalau untuk domain yang lain eh, saya harus cari Mas ya. Baik. Iya, Pak. Ya paling kalau di luar produk TTK, setahu saya di cPanel ya nih, di Ya, hostingan ya. di job panel. Iya, coba hubungi CS hostingannya coba Pak Bing. Hubungi siapa, Mas? Hubungi CS yang punya postingannya gitu, cPanel. Oh, oh ya. Untuk akses. Iya, cara mendaftarkan ke GSP-nya gimana? Setahu saya sih bisa ya. Baik, baik. Iya, iya, iya. Benar, Mas. Iya. Cuman Oke. caranya Nah, lain. putus-putus, Mas. Mungkin caranya agak lain. Iya, iya. Oke, itu saja ya Pak Bing. Baik, baik, Mas. Terima kasih banyak, Mas, Iya, infonya dan sama-sama. responnya. Baik, terima Oke, kasih. ya, Bapak, sama-sama. Oke, Ya terima Mas, kasih ya. tanya Mas. Waduh, ya silakan Pak. Terakhir ya ini Ya, ya Pak. ya, ya terakhir terakhir. Eh WSP saya itu sukses barokah ke Quick.id. Itu
boleh tolong dicekkan untuk apa, posisi indeks Google-nya. Nggak tahu caranya. Gimana Pak? Boleh tolong dicekkan posisi indeks Google-nya. Sukses apa Pak? Sukses barokah Barokah. .biz.id. Kenapa? Itu maksud saya ini apa? Apakah posisi di Google-nya itu sudah yang dimaksud bisa menguasai satu halaman seperti ini, apa sudah benar ya? Maksudnya gitu. Sebentar kami bantu cek dulu ya. Ya. Nah, ini kan keterangannya di sini ada baru 39 yang berhasil Bapak itu ya, Bapak daftarkan ke Google. Jadi untuk saran kami sih perbanyak lagi aja jumlah produk yang diinspeksinya. Nanti kalau sudah banyak yang diinspeksi, nanti Bapak bisa copy beberapa judul yang sudah diinspeksi. Nanti Bapak apa namanya cek di Rankteng ya. Nanti dia akan muncul nanti peringkat keyword Bapak di Google. Seperti itu Pak. Nanti perbanyak dulu aja jumlah postingan yang diinspeksi. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Izin tanya Mas, Ya, silakan Pak. terkait dengan GSC sama yang Rengteng tadi. Kalau apa namanya untuk link yang banyak itu untuk biar dirayapi sama itu kan ada fitur sitemap ya, sitemap.xml. Itu kalau boleh tahu caranya gimana. Kemudian untuk yang Rengteng itu apa namanya? Boleh dijelaskan nggak gimana untuk bisa bisa tahu ranking website kita ya? Saya bisa sendiri. Eh, mungkin nanti dijawab di Zoom 13 dulu ya Pak. Karena Zoom pagi ini kan Harus putus-putus Mas. tes. Karena memang waktunya mepet ya Pak. Karena kan kita mulai jam 9.50 ya. Sekarang jam setengah 12 ya. Mungkin nanti saya jelaskan di Zoom WSP ya. Karena tadi kan WSP ada kendala server. Jadi kita menggunakan waktu ya. Jadi Oke. mungkin Linknya dijawab sama ya Mas? Link untuk sama ya? Iya sama Pak. Seperti biasa. Mungkin dijawab pas jam 13.30 ya Pak. Karena waktunya mepet. Untuk penjelasan sitemap sama ini ya. Rankteng ya. Agak putus-putus kali. Ya, oke. Mungkin dibahas nanti Pak jam 13.30 ya di siang teknis. Untuk sitemap sama ini ya. Rankteng ya. Ya, oke, siap. Oke, karena waktunya mepet. Oke, itu saja. Terima kasih Mas Itang atas penjelasan. Bentar. Bergema. Tes. Bisa bergema. Tes. Halo? Oh, udah ya. Oke. Itu mungkin itu saja yang Mas Itang sampaikan tentang materi Maktul ya. Nanti kita ada Zoom lagi di 13.30 siang ya untuk WSP. Karena kita ganti Zoom pagi ya. Karena pagi tadi ada WSP lagi ada maintenance server dan kurang ini ya. Kurang maksud saya nggak nampil gitu WSP-nya. Berarti jam setengah satu itu nanti mengenai teknis WSP juga, Mas ya? Iya, nanti saya jelaskan sitemap juga deh. Sitemap sama Renteng ya. Siap. Oke, Baik, itu Mas. saja ya. Siap. Masih Baik, bergema. Mas. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Tadi jam berapa maaf, Mas? Jam untuk yang 13.30. 13. Oke, siap. Oke, di link yang sama ya Pak. Oke, siap. Bila yang sama, baik. Baik, Mas. Saya tutup langsung ya. Wassalamualaikum Baik, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama.